Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Gufron Abdullah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan kelas F Tegal. Perkenalkan, nama saya Teguh Harjo, kelas F dengan NPM 195-10345. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya untuk mempresentasikan hasil dari makalah saya dari mata kuliah Landasan Pendidikan dengan materi pendidikan sebagai sistem. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Yang melatar belakang masalah dalam pembuatan makalah ini adalah pendidikan dan sistem. Jadi pendidikan itu adalah usaha manusia untuk memanusiakan manusia. Jadi subjek dan objeknya atau sasarannya adalah manusia. Banyak beberapa teori-teori yang digunakan dalam pembuatan makalah ini, tapi hanya beberapa atau satu atau dua saja yang dicantumkan. Dan yang menjadi rujukan saya dalam pembuatan makalah tentang landasan pendidikan sebagai sistem adalah buku karangan dari Gufron Abdullah MPD dan Bapak Sugeng SMPD tentang landasan pendidikan jilid 1 dan 2. Kebetulan materi ini berada pada buku jilid 1. Selanjutnya adalah supaya kita dalam pembahasan kali ini tidak panjang lebar, tidak meluas, maka perlu adanya batasan-batasan. Nah, yang menjadi batasan di sini atau yang saya rumuskan adalah yang pertama, apa pengertian dari pendidikan dan sistem? Yang kedua, apa maksud dari pendidikan sebagai sistem terbuka? Yang ketiga, komponen-komponen apa sajakah yang saling berinteraksi dalam upaya pendidikan sebagai sistem? Yang keempat, bagaimana riwayat timbulnya sistem pendidikan nasional atau secara singkat tentang terbitnya Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas tahun 2003. Yang kelima, pokok-pokok pikiran dan sistem pendidikan nasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Pengertian pendidikan dan sistem. Sebetulnya banyak sekali teori yang sudah saya jelaskan tadi, teori-teori tentang pengertian dari pendidikan dan sistem di buku Landasan Pendidikan ini, tapi hanya ada satu yang saya cantumkan karena tidak mungkin saya cantumkan semuanya. Yang pertama adalah pendidikan atau pedagogi adalah suatu kegiatan membimbing yang dilakukan secara sadar ataupun secara sengaja yang dilaksanakan oleh orang dewasa kepada anak-anak ya, atau orang yang belum dewasa sehingga timbul hubungan antara keduanya yang bertujuan untuk mendewasakannya itu sesuai dari Hamalik tahun 2005. Sedangkan sistem adalah sejumlah satuan yang berhubungan satu dengan yang lain demikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan yang biasanya berusaha mencapai tujuan tertentu. Jadi dalam pendidikan ini, dalam pembuatan sistem-sistem itu dipengaruhi oleh beberapa faktor dan satu faktor yang jadi tujuan adalah harus dirumuskan dulu. Ya, jadi kita sebagai organisasi paling tidak harus merumuskan goalnya, tujuannya sehingga untuk melangkah ke belakang prosesnya kita bisa menentukan bagaimana strategi dan lain sebagainya. Itu sesuai dari Bakhtiar tahun 1988. Berikutnya adalah pendidikan sebagai sistem yang terbuka. Sebelum kita masuk ke pendidikan sebagai sistem yang terbuka, kita harus tahu dulu ada beberapa aspek utama dalam suatu sistem. Yang pertama adalah tujuan, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, atau harapan. Jadi dalam suatu organisasi atau dalam suatu sistem, kita itu harus punya tujuan yang paling tidak dirumuskan dulu. Tujuan apa yang harus kita capai? Misalkan tujuan jangka pendek dulu sebelum masuk ke jangka panjang. Tujuan dari SMP X misalnya, paling tidak tujuannya adalah siswa didik mempunyai kompetensi dalam dimensi pengetahuan, dalam dimensi keterampilan dan sikap tentunya. Tujuannya itu harus seperti itu untuk sekolah kami. Kemudian setelah ada tujuan, kemudian masuk ke proses belakang ya. Jadi proses apa yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi perlu formula-formula, rumusan-rumusan dalam mencapai tujuan. Berikutnya adalah input atau isi, masukan-masukan yang akan dijelaskan berikutnya. Komponen-komponen dalam upaya pendidikan sebagai sistem. Nah, ini adalah input atau komponen-komponen yang mempengaruhi pendidikan sebagai suatu sistem. Yang pertama adalah masukan atau bahan mentah raw input, diantaranya adalah peserta didik. Masukan peserta didik atau dalam PPDB biasanya adalah
biasanya ada peserta. Nah, itu intake siswa mempengaruhi sistem pendidikan itu sendiri. Intake siswa yang baru ya, peserta didik dalam penerimaan siswa didik baru itu merupakan intake siswa yang sangat mempengaruhi dari sistem pendidikan itu sendiri. Yang berikutnya adalah masukan berupa alat atau instrumental. Di antaranya adalah kurikulum, tenaga guru, tenaga TU atau tenaga kependidikan, metode pembelajaran yang dilaksanakan, medianya yang digunakan, administrasi, anggaran, dan sarana prasarana. Nah, jadi input berikutnya adalah alat dalam mencapai tujuan yang kita rencanakan. Berikutnya adalah environment input atau masukan lingkungan ya. Di antaranya adalah sosial budaya, kependudukan, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Nah, setelah komponen input masuk ke dalam komponen proses. Nah, proses ini adalah proses yang diolah. Jadi berbagai masukan itu kita olah, kita transformasikan untuk menghasilkan keluaran atau output yang berupa lulusan. Sebenarnya yang kita harapkan adalah lulusan yang baik ya. Tapi lulusan di sini atau output di sini ada dua. Ya, sesuai dari buku yang saya pelajari adalah lulusan anak didik yang lulus sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, dan yang putus sekolah itu juga keluar gitu, tergantung dari pengelolaan sekolah itu sendiri. Nah, berikutnya adalah beberapa bagian atau gambar tentang sistem kerja pendidikan sebagai sistem. Suatu sistem adalah ini ada masukan bahan, diantaranya raw input tadi, objeknya dan subjeknya itu sendiri adalah peserta didik, intake siswa, kemudian masukan instrumental atau alat atau tool-tool yang digunakan dalam proses, diantaranya adalah kurikulum, guru, dan lain-lain, dan juga masukan berupa environment atau lingkungan, diantaranya sosial budaya, kondisi negara kita yang sekarang ini sedang mengalami wabah corona yang tentunya sangat mempengaruhi prosesnya transformasi dalam cetak lulusan yang harusnya bisa dijelaskan secara tatap muka dan bahkan secara detail. Otomatis pemahaman siswa dalam mempelajari suatu materi itu berkurang karena kurang adanya visualisasi dari gurunya itu sendiri. Nah, itu sesuai dari dengan yang dibutuhkan oleh Tirta Harja dan Lakfulo tahun 2005. Berikutnya adalah riwayat singkat tentang terbitnya sistem pendidikan nasional. Embrio sistem pendidikan nasional di Indonesia telah ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara ya, sejak berdirinya Taman Siswa tahun 1922 dengan konsep sistem Among dan Tuturi Handayani. Nah, kemudian konsep ini dilengkapi oleh kakak Raden Ajeng Kartini yaitu Dr. Andes RMP Sasro Kartono dengan Ing Ngarso Sungtulodo dan Ing Madyo Mangun Karso. Nah, konsep ini kemudian pada masa Menteri Pendidikan Malik Fajar, Komisi 6 DPR menginisiasi atau mengawali atau merancang undang-undang ini yang dinamakan dengan Sisdiknas, dan pemerintah waktu itu yang dijabat oleh Yahya Muhaimin membuat naskah akademik yang merupakan RUU dari Sisdiknas yang kemudian mulai dibahas pada tahun 2003 sehingga baru diresmikan oleh Presiden Megawati pada tanggal 8 Juli tahun 2003 dengan nama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada saat itu banyak kontroversinya, banyak pro dan kontra karena mungkin pada masa itu masih mengalami masa transisi dari Orde Baru, Orde Reformasi. Ya, jadi di situ ada beberapa pro dan kontra tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini. Berikutnya adalah pokok-pokok pikiran dalam sistem pendidikan nasional. Ada beberapa pokok pikiran. Yang pertama adalah landasan filosofi pendidikan, bahwa sistem pendidikan nasional itu dilandasi yang paling dalam adalah landasan filosofis. Apa itu landasan filosofis? Bahwa landasan filosofis adalah hak-hak asasi manusia yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan hak-hak asasi manusia itu sendiri. Jadi hakikat manusia ya, untuk landasi filosofis pendidikan. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Yang kedua adalah ruang pendidikan. Ruang pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu yang menjadi pro dan kontra pada sistem pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20 ini, bahwa rohnya itu sudah agak melenceng karena adanya intervensi politik, intervensi agama dan yang lain, sehingga mencerdaskan kehidupan bangsa itu seolah-olah hilang. Yang harusnya mencerdaskan ditambahkan hanya untuk formalitas saja. Berikutnya adalah pokok pikiran tentang pendidikan dan pengajaran. Sebetulnya pendidikan itu bukan hanya dilaksanakan di sekolah, karena di sekolah itu namanya pengajaran, beda. Yang harus kita bedakan di sini, pendidikan sekarang sesuai dengan Sisdiknas adalah pendidikan formal ya. Padahal pendidikan itu dari rumah pun bisa, yang dilaksanakan oleh orang tuanya masing-masing dan masyarakat. Sedangkan pengajaran itu bersifat formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, tentunya harus ada toolnya, instrumen
inputnya tadi seperti kurikulum, guru dan lain itu namanya pengajaran yang dilaksanakan di sekolah, bukan pendidikan sebetulnya. Berikutnya adalah pendidikan agama. Tentunya pendidikan agama itu dilaksanakan di rumah masing-masing dan masyarakat sesuai dengan agama orang tuanya, dan sekarang dibebaskan pada saat anak itu sudah dewasa. Itu sebetulnya tanpa harus dilaksanakan di sekolah. Sebetulnya pendidikan agama itu lebih cenderung harus dilaksanakan di rumah. Yang kelima adalah peran masyarakat dalam pendidikan. Seperti halnya pendidikan agama, peran serta masyarakat dalam pendidikan adalah tentunya mengakomodir serta memberi fasilitas warganya dalam satu RT atau RW, bahkan rumah, untuk melaksanakan pendidikan anak-anaknya, melaksanakan pendidikan keluarganya terkait pendidikan agama dan budi pekerti. Berikutnya adalah pengembangan guru. Nah, di sini sangat perlu sekali bahwa guru-guru sekarang itu perlu dikembangkan, diantaranya harus adanya pelatihan-pelatihan, misalnya tentang pelatihan tentang kurikulum yang baru, apalagi sekarang ada sistem daring. Di sini banyak sekali guru yang belum paham, sehingga perlu adanya pelatihan tentang media pembelajaran sehingga pendidikan goalnya bisa dicapai sesuai dengan rencana. Berikutnya adalah bab 3 penutup. Kesimpulannya adalah pendidikan sistem perlu dicermati. Jadi sistem yang sekarang itu perlu dicermati, harus ada perubahan dan harus ada yang dipertahankan. Memang kita tidak menutup kemungkinan bahwa sistem sekarang ada yang kelebihannya dan kelemahannya, dan memang itu harus dicermati dan harus ada perbaikan untuk menjadi undang-undang sistem pendidikan nasional berikutnya. Saran, pendidikan sebagai suatu sistem yang terbuka hendaknya harus melalui perencanaan yang tepat dalam menghadapi tuntunan zaman. Selain itu, sistem pendidikan juga harus lebih dinamis dan responsif, dan juga bisa mengakomodir seluruh agama tanpa menghilangkan ruh pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, kiranya cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.